Karena alih generasi saya sudah, karena di depan di TIC juga masih dosen, anak saya dosen, mantu saya dosen. Jadi kami di lingkungan dunia pendidikan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi denak lingse niki ada idempu melebos pakai bahasa Bali apa pakai bahasa Indonesia? Campur. Oke. Ya gado-gado ya. Di depan itu ya, saya begitu hadir ke sini luar biasa bangganya. Di Bali ini tidak ada bangunan puranya yang ngopradot kok. Ini nyisang pipis ini. Temboknya mau baris, mau baris, tahu mau baris? Parade. 17 Agustus. Jadi menyebut belelengan, ada belelengan ini. Sing jebatanane dia pradana dulu. Kayak temboknya gitu. Ini luar biasa. Maka kalau semeton Nusa, saya bangga kalau mereka melakukan niatnya orang Sulawesi bilang tidak sitengah. Memang betul itu. Ya diserahkan dulu, tapi bukan mengecilkan hati dari daerah lain. Oke. Nah, maka dengan demikian, bagaimana bangunan yang megah ini nantinya tidak hanya megah secara fisik di luar diri kita, tapi megah di dalam diri ini. Ya, jadi pelinggih pura yang ada di luar diri kita hendaknya diimbangi, dibangun pelinggih di dalam diri kita. Setuju? Ya. Ini jadi pura, ini pura-pura. Banyak pura. Nah sekarang mari kita jelaskan mengapa harus ada pura, mengapa harus ada ngelinggih. Ini yang penting. Jangan sampai lewat begitu saja, apa adanya, mesti ada apanya. Kalau orang kampus bilang deskripsi narasinya jelas, deskripsi filosofinya mantap. Apa itu filosofi? Nilai. Karena manusia harus mampu membangun nilai untuk mengangkat harkat martabatnya. Jika manusia tidak mampu membangun nilai, maka sesungguhnya kita semua binatang. Walaupun kita sering menggunakan gaya binatang. Oke, nanti tolong yang punya dipotong itu ya, karena chemistry-nya beda ya. Nah, kira-kira apa dasarnya? Ketika kita bicara tentang tata laku di wilayah agama, di dalam tata laku ada tata sarana. Dia tidak muncul dari ruang hampa sing dadi mula ke. Tentu ada tata pikirnya. Anak pendidikan bilang kausalitas, hubungan sebab akibat. Hari ini semeton sareng sami akan ngentelingi puncaknya Purnama Kedasa. Saya diminta untuk ngerajakin Riki, terus terang tidak bisa nyerah ke saya. Makanya saya mau ngejajar pembicaraan karena saya akan iksan anak yang ke-9 dan menjadi ceramah ke Polres Belanda. Ada keyakinan masuk di dalamnya. Ada tatwa masuk di dalamnya, ada jenyana masuk di dalamnya. Keyakinan jelas, saudara. Apa itu keyakinan? Kalau saudara Islam bilang iman, Iraga bilang serada. Mungkin sudah banyak yang menonton. Apa itu serada? Serada dari arti kata serat. Serat artinya menggunakan, dan artinya hati nurani. Gunakanlah hati nurani. Maka ada partai Hanura, tapi jangan melenceng. Hati nurani, hati nurakus, hati nuraku.
Di sini dia iman. Apa itu keyakinan? Apa itu iman? Kalau saudara Islam bilang iman, tanggapan manusia terhadap sesuatu di luar dirinya yang diyakini sebagai satu kekuatan di atas segala-galanya. Saudara Islam sebut Allah, pada sebut Sang Yang Widi. Bahasa kerennya beyond belief, berwarna. Bendan juga mau ingat. Ketika manusia ingat, saat itu agama muncul. Musibah, penderitaan, bencana, saat itulah manusia tidak mampu berdaya, dia kembalikan dirinya kepada Tuhan. Maka dari Bali madan kain belet, kain belengat, mau jelek, marah. Di subane deman sing ada ingat kan perkara. Mensuba gelam ingat kan perkara. Dot dari anggota dewan ingat kan perkara. Ya, nanti kita lihat itu. Ada 4 tipe orang yang baik hati memuja Tuhan. Jelema gelam-geleman, dor sugih, ngalih jabatan, dan memang ada yang ingin menyerahkan dirinya sama Tuhan. Tergantung Anda sekarang. Mudah-mudahan hari ini yang datang ke pura dengan terlingi itu bukan transaksi, masa saudan dan sebagainya. Nah, bagaimana keyakinan bahwa kita yakin pada Tuhan? Bagaimana cara pandang kita tentang Tuhan? Oh, beliaulah sumber segalanya. Di dalam agama kita beliau disebut dengan Sanghyang Sangkan Paraning Du. Kalau bahasa kampus bilang yang berpendidikan, Tuhan adalah causa prima, sumber dari segala. Tuhan adalah causa efisien. Manusia berproses di dalam Tuhan. Tuhan adalah causa finalis. Tujuan dari semua kelahiran adalah Tuhan itu sendiri. Siwa Tatua mengatakan risak weh jagat kabeh mujel saking matar siwa lino ya juga maring siwa ike. Sesungguhnya semua berasal dari Tuhan, berproses dalam Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Inilah disebut dengan Trimurti Tatua Purpeti Setiti Pre. Dasar berpikirnya. Sebentar sama-sama. Bahkan Maitreya Upanishad mengatakan dari mana semua yang ada ini lahir, dengan apa yang lahir ini berkembang, dan kemana yang lahir berkembang itulah aku. Tapi kita sering melenceng dari tujuan hidup. Padahal aku mau kejar mulai menek kayak mobil R3 gimana? Tahu R3? Rong dulu. Lamun sing ngidangan menek kerong dulu, anak mah malu. Berteng pertiwi Nisan cuk. Nisan lahir wafat loh. Begitu abe nang dosa. Ya nang penyekahan, menek mobil baru Grand Vitara. Ya Vitara nih. Menek terus jadi R3 Ronglu. Ya. Anda menikah, oleh sebab itu keyakinan kepada Tuhan inilah kemudian diturunkan. Bagaimana dia mewujudkan, menerjemahkan, membahasakan keyakinannya tidak hanya di dalam diri. Saudara seorang muslim bilang, seseorang yang beriman harus mewujudkan imannya itu dalam tindakan. Sing dari orang dan raga yakin sama seorang yang berpacaran, ketika dia cinta tidak hanya di bibir saja, tapi laki-laki paling liuntut, tunjukkan cintamu yang gitu. Ya, makanya hati-hati loh yang gadis-gadis kalau ada yang minta bukti ya, cium dulu ekor saya kawan. Anak muda soalnya ada saya si gaul deh. Ya,
Oleh sebab itu, dia yakin pada Tuhan. Terus gimana dia menerjemahkan ketuhanan? Mulai dunia cita-cita, tato jenyana. Saudara Muslim, Tuhan ada di langit ketujuh. Dunia eskatologi namanya. Bagi agama Hindu, ide Sang Hyang Widi meraga wiapi wiya pakenirwi kareng, meresap di mana ciptaan beliau hadir. Pertanyaan kita, di WC ada berdarah nggak? Ada pun di mana-mana. Di WC ada berdarah nggak? Ada nggak? Ada? Tidak ada? Ada apa ada? Yang jelas? Kalau tidak ada berarti Tuhan tidak maha kuasa. Karena WC luput. Ada. Tetapi sembahyang sudah di WC. Karena etikanya nggak benar, tidak boleh. Bukan upasana di sana. Tapi yang berdoa ada di sini. Tapi kata susu. Ingat yang benar. Ya lah. Jadi Tuhan meresapi di mana-mana. Jangankan di tempat suci, di yang kotor sekalipun beliau hadir. Makanya di Hindu, di Siwa Tattwa kita ada namanya puja Siwa Samuha, Siwa Bumi, Siwa Toyam, Siwa Teja, Samirana, Siwa Asca Iti Utam, Sada Siwa Namostute, Siwa Sabda, Siwa Separsa, Siwa Rupa, Rasa Stata, Siwa Ganas, Cetan Matra, Sada Siwa Namostute, Siwa Ganjan, Siwa Tistan. Begitu dicacah itu deh. Siwa Bumi, ternyata itu berdarah dari bumi. Siwa Toyam hidup berdarah di Sang Hyang Widi ada di air. Siwa Teja beliau ada di sinar. Samirana beliau ada di angin, beliau ada di sabda. Maka tidak ada satu tempat pun yang luput dari kehadiran beliau. Jika ada tempat yang luput berarti beliau tidak maha kuasa. Akibatnya yang raga sembahyang di laut kedekan kenumat lain orang menyembah laut itu salah. Kita menyembah Tuhan yang ada di atas kemahakuasaannya. Elingan ini yang sering karena pola pikir semeton tiosan Tuhannya ada di alam lain. Umat Hindu nyembah laut ya, nanti kan akan belas ini. Sudah. Sabun. Berarti ampun ngatakan benar. Berarti sudah ke laut mau ke laut sudah kemarin. Ini jelas bukan lautnya yang kita puja, tapi yang memberikan zat hidup pada laut inilah yang kita puja. Ya. Agar dapat kita mengambil kekuatan Tuhan di laut, raga ngai pura segala. Jadi sapunika sama begitu saudara semua. Maka dengan demikian pola beragama kita dalam filsafat ketuhanan terkenal dengan pantestik. Tuhan meresapi di mana-mana. Bahkan semua ini adalah Tuhan. Tuhan tidak hanya ada di dalam ciptaannya, ciptaannya ada di dalam Tuhan. Makanya di dalam sembahyang ketika Tuhan ada di dalam ciptaannya pada diri kita berhubungan dengan Tuhan Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Ketika ciptaannya ada di dalam Tuhan maka Tuhan maha besar. Dewa Suksema Parama Aceh Dulu. Nah sekarang bagaimana cara mencari Tuhan itu? Nah ini tekniknya kayak apa?
Kengken caranya, bagaimana caranya mencari Tuhan itu? Di dalam ajaran agama kita diberikan kita dua jalan, saudara-saudara. Jalan ke dalam dan jalan keluar. Jabel kelawaning jero, yang kejabel disebut karma yoga samniasa, yang kejero jenyana yoga samniasa. Iya neng bahasa kampus sane kejaba madan eksoterik, yang kejero madan esoterik. Iya bahasa lontar di Bali ne kejaba madan siwolinggo, ne kejero madan atmalinggo. Ya. Sane kejaba ini saking niskala ke skala. Ini namanya mengemanasi, mengevolusi. Sane kejero disebut involusi, penyerapan. Iki sebentar. Jalan ke Jabon ini bentuknya apa? Ada dua, kriya sarya. Ngai Banten, ngai tempat suci dan segala perlengkapannya. Sarya itu ngai Banten, kriya itu ngai tempat suci. Yang ke esoterik, ke dalam, jalannya apa? Yoga dan jnana. Tetapi ini bukan berarti bertentangan, nilainya bisa esoterik, prakteknya eksoterik. Ini sempat. Bagaimana kita akan membuat tempat suci? Ketika kita akan membuat tempat suci, kita membuat pura, maka pura itu identitas ide Sangyang Widi dalam wujud Saguna Brahman Sada Siwa yang bersifat. Tanpa sifat, tanpa gambar, tanpa warna, tanpa atribut, tanpa jenis kelamin, maka kita tidak akan memuja bisa beliau. Maka kita berikan beliau identitas. Maka disebut dengan personal God, Tuhan yang berpribadi. Kita berikan beliau tempat. Bisa Iswara Uma Dewinca, Iswara Uma Dewinya, Purwantu Iswaram Dewa, maka Iswara di timur tempatnya. Kita batasi beliau. Nah sekarang ide betara yang kita mohonkan ada sesuai kebutuhan kita nih, sesuai apa? Kabinet. Kalau di desa Pekeraman, apa kabinetnya harus dibuat kementeriannya? Maka kementerian wajib dibangun adalah kayangan. Mengapa kayangan tiga? Karena beliau turun bersifat sebagai Triguna Sakti Sangyang Widi. Apa Triguna Sakti Sangyang Widi? Satwam, Rajas. Ketika beliau sebagai Satwam, hadirlah beliau sebagai pusat. Ketika beliau sebagai desa, hadirlah beliau sebagai Rajas. Ketika beliau sebagai dalam, hadirlah beliau sebagai Rudra. Ingat bukan Siwa ya, tapi Rudra, karena Trimurtinya Rudra. Oke. Di situ dengan dewinya masing-masing. Ketika hadir sebagai pusat, Sri Laksmi Wisnu. Ketika sebagai desa, Saraswati Brahma. Ketika beliau sebagai Rudra dalam, adalah Betari Dur.
Dikit dibuatin dia pelingin. Mengapa dibuatkan Triguna Sakti Sangyang Widi? Karena dalam kondisi Triguna inilah kemudian dalam proses penciptaan bisa terjadi. Manusia hadir dengan komposisi ketiga guna. Kita tidak boleh membunuh salah satu guna itu, tidak boleh. Tapi mengatur ketiga keseimbangan menurut ajaran Waraspati Tattwa, kelahiran yang disebut ideal apabila di mana guna tamas dan guna rajas dikuasai oleh guna satwa. Tetapi logika belakangan, rajas dan tamas katanya harus dibuang, yang harus ada satwa. Musing atau di moseno jualnya dulu padi, karena ada bawangsa satwa. Yang terus satwa nggak bagus. Coba, saya udah kawin belum nih? Itu satwa, bang ini istri lah. Nah, betul. Makanya dalam bawangsa kan sampai mempertaruhkan istrinya di dalam perjudian. Karena maka penting Arjuna, penting Bima. Ya. Makanya kalau kita buat kayangan tunggal sebenarnya di mana trigunanya nggak kelihatan. Makanya Dewa Pandita sering menyampaikan gedong gaya besek, nggak usah ini kayangan tunggal bentuk padma dorong lu Trimurti yang gitu selesai sudah. Sama ketika kita membuat pelinggih ide betarian guru ngayak pelinggih kemulan. Makanya di Nusa kan jarang yang buat taksu besek yang ngejar kemulan bisa kok. Tanpa taksu, tanpa pengelurah, tapi idealnya Setrilingo menurut Lontariti Prakerti. Tapi dengan 3 itu sudah cukup. Yang kita turunkan dari Jawa, dari Candi Pramana, dari Candi Brahma, Candi Siwa, kemudian menjadi Lontar Medang Kemulan di sini masuknya. Tapi kita kan kayangan 3, itu pangkat 3 aja. Ada Mangku Deso, Mangku Pusok, gitu. Mangku Rajopati gitu. Ini kan biasa Mangku Rajopati gede ambaknya. Lalu mengancam, itu putih tayo pada selam gitu. Mesti kita aturat mana di udara gitu. Nah ini kan biasa, gede ambak itu biasa itu. Karena kepada kemanusiaan. Oke, maka syarat desa Pekeraman yang dibangun oleh Dempu Puturan apa desa Pekeraman dia harus membangun kayangan 3 itu. Karena kita akan memuja Sang Hyang Widi dalam manifestasi Trimurti dengan sifat Triguna saktinya, satwa, rajas, tamas, dan kita pun tidak akan pernah lepas dari hukum Trimurti Tattwa, itu Trikona Utpati Setiti Pra. Di dalam ajaran Siwa Siddhanta, Sang Trimurti ini disebut dalam bagian Mahesa Tattwa. Dia hukum bagi setiap material, lekat, hidup, mati, itu hukum material itu. Apa hukum material? Lahir, hidup, mati yang disebut dengan Trikona Utpati Setiti Pralina. Iki semutan saran sami dasar. Ya. Bagaimana tata cara membangunnya? Usah maksimal meru lumpan pitu. Karena simbol sabda petala, sabda loka, sabda sunya, sabda parwata menek turun ya nih. Posisinya kalau bisa dalam jajar kemiri berada di utara Mayunan Kulon. Benar. Desa di timur, karena desa Waria. Kemudian dalam kalau bisa jauh berada di Neriti Desa, karena sempat pembuangan. Oke, ya. Di mana dalamnya Diki? Dika, itu ada Neriti Desa ya. Karena rudal di situ. Dalam konsep penglepasatmu neraka Dika. Kalau swarga mereka kajak angin. Yang kedijo kan kajak anginnya swarga gitu. Itu neraka. Rudal dewa itu Neriti Desa itu.
Oke. Jadi niki dasar Ida Betara. Jadi kayangan 3 itu adalah linggih Ida Betara Sang Hyang Trimurti sebagai Triguna Sakti Sang Hyang Widi. Tegas. Jadi Tuhan bersifat kita hadirkan. Kalau dia sifat kita tidak bisa. Kalau Padmasana sada siwa, selalu siwa. Jadi identitas umum. Tidak ada dewata gabungan di sini, union dia. Ya, union of God. Jadi gabungan dewata itu karena sada itu selalu artinya. Suka, sada, senang selalu, sada, siwa, siwa selalu gitu. Ya. Tetapi dalam program transmigrasi kemarin pasang repot cukup Padma kan bersatu dah hadir masih senggengger. Tapi seiring dibuat pelingi baru nanti kayangan 3 rarisang. Yang penting Pak kan pelingi pasang ke pelingi kayangan kayangnya ngai kayang tuh udah ketuang. Ya, aman ya. Nah sekarang kira-kira bagaimana analogi peran Pratulima, kenapa harus ada pelinggih? Ida Betara sudah ada di ada. Tadi penikah wawu, tadi bos nanti seperti apa yang sampaikan. Di mana-mana ada Tuhan, di sini Tuhan, di sana Tuhan, di mana-mana ada Tuhan. Maka jangan ada Betara nih. Pakai cara lembu loh nih, lembu luana yang lagi subur mengandung susu bisa diperas. Seluruh tubuh lembu mengandung susu, tapi susu hanya bisa dikeluarkan melalui putingnya. Tapi ada kok yang pegang puting nggak cari susunya. Cocoknya nya teman itu. Karena apa? Ketika tubuhnya luka lembu itu penghasilan susu berkurang. Itu bertanda susu ada di seluruh tubuh lembu, tetapi hanya bisa dikeluarkan melalui putingnya. Maka raga meres jadi banyak susu pupuk lembu nih. Kayak caranya ngubuk, gak enak karya ngentak pinggih dong. Sama seperti panjenengan laman ibu ninya ngayen raga ukuh ibunya nyonya, ada ibu orang lain ubuh. Nah, gimana itu? Tidak setuju ya? Ya, jadi pelihara nih, artinya kita membuat puting-puting ini jadi swarga. Maka menurut teks Lontar Agastya Parwa, upacara di Bali, dimanapun ritual yang kita lakukan, semeton terus ke Bali, Biki ada di Lampung, tetap membangun swarga di Jagate, buat surga di bumi. Karena kali penikah wawu swarga itu sehingga itu maksudnya di ini karena swarga nih. Lamun di ini itu pasti swarga, lamun di ini neraka itu jag neraka. Nabi bos Lontar Agastya Parwa, palingan ieu 3 ikan karya hamu harus swarga. Ada tetelu pidabda parikrama yang menyebabkan saneng ngawinan mana di swarga. Niate yang mana itu? Tape ianya gerti. Maka yang dot ngai swarga semeton sareng sami metapa dumun niki ka ngai swarga di desa Trijaya Manalo. Petapa yang kusir
karya wayu soniste madya utama. Ini terus kembali ini kalau wakil dan wayu pusir wang alam druya desajan demik kan peglang wayu simpanging budi dengelak gaya ni boyo-boyo umujuk keliliran wong atua kengken perintah sang wiku ya jamana jangan dibantah mana lega dadi ayu kengken bang kenah ne demen de pangawin rahayu sing dadi demit ayu jar gangsul sing dadi memunyi saud ayu jar pergas sing dadi munyi dekat-dekek ujar menak usire warakan mangenaking pangerengan teu munyi luwung dingapan luwung dingaken kopeng halus-halus sama munyi kanthi saru. Apa itu? Soalnya jadi siapa lagi? Nanti juga akan ada pejajiwan kalau ngai bumi nih. Ada benika semeton sareng sami iraga ngentek lingih teh ngai suakan. Suud ngai suarga ngai gumi. Suarga di kumine. Kayak niki kan Medan peselang jeroan nanti. Iko kalau ada pejajiwan namanya. Saking ngeni pakani resang wau datu. Dewa sira dewa rauh mangkene iki pejajiwan. Ada dua jenis pejajiwan kemanusiaan dan kedewa. Manira saking Mahameru, titiang oleh Mahameru nih dewa. Padahal sira dia karya apa kan dewa nih? Manira agawe bumi, penciptaan alam semesta. Hari dengarkan dengan kusuk. Makanya upacara ngentek linggih ini agama teater kita. Dengan agama teater kita diajak ke ruang yang berbeda. Orang barat bilang cumi di otherworldly. Maka agama alien agama love nih mau payas nih. Feminim religion nih. Ibu-ibu benglah kesempatan jadi ini baju setelan pink kuda ke kebayar kayak nih. Ini ada ibu-ibu PKK. Tahu persatuan PKK? Persatuan Kain Kebaya. mantap. Berapa kali anak akan berganti pakaian? Rejang renteng, rejang dewa, rejang kejang-kejang. Silakan. Kejang satu. Kejang aja. Kejang satu. Sudah siap kejangnya? Sampun. Pasti mau kejar kayak itu. Kenapa? Yang narinya jet ke bawah deh. Jadi takut. Jadi ada pengendalian. Ayo ujar gangsel, ayo ujar pergas. Ini ya namanya pengendalian diri semeton. Oke. Setelah takut, paling tinggi puncak ini pengendalian diri. Mare ada yang murid-murid diajar oleh guru apa dia korban suci yang tulus ikhlas supaya berkorban tulus ya menyong. Coba bisa menane. Kalau ada korban ada yang tulus. Saya selalu mengatakan semua tindakan yang didasarkan oleh hati cinta kasih itulah niatnya. Mensyukur cinta jadi ikhlas. Tanpa cinta tidak akan ikhlas. Seorang wanita ikhlas dengan pasangannya tanpa transaksi apa-apa. Ngadih kakek cedok meninggalkan ayah ibunya. Bore ini kan ramainya udah sancang kamu nak kebos gitu. Saya sengaja cari api panas, panasnya asmara gitu. Cari kedeng Bali, ya cari kedeng Bali.
Iya tiaston magedong batu depan itu suka mau gending hanya sayang udah disulingi segitu kan bisa udah diarjo ya kan jadi karena cinta itulah kita kan tidak berdarah senitang itu. Maka kalau kita sudah cinta tidak ada transaksi nih gimonen lah. Hanya orang-orang nih pripet dong itu mau perkara liun lah. Kalau orang pripet, orang pelit jangankan uangnya, kentutnya saja diminta. Dia dikasih itu orang Sulawesi bilang. Betul tidak? Kali dasar yang tidak berdarah, nggak sarira, sakit tidak berdarah. Akan kita serahkan. Maka upacara ini jangan diartikan transaksi kerahayuan karena tugas kita hanya mempersembahkan. Beliau sudah ngatur palanya tanpa you minta, you akan diperoleh karena konsepnya wairagya, pelepasan. Semakin banyak anak melepas, tentu harus diseimbang dengan pemasukan. Pemasukan apa? Makanya mayatnya ada sugih mata pelacur, ada lacur mata posu. Niki ini penting. Tepuk tangan dulu niki. Sumpel nih karuan gede dalam tempe. Apa canang sari misi sisa sari suwe. Jero mangku sing semangat leneng ngebantet. Mobilnya Fortuner. Bisnya? Sesane duwe. Duwe. Nah, sesari pelung-pelung dadokan uang. Terus sekandak singa dah. Sing si sesari doak singa. Coba deh kita bela deh makanya ya. Dulu kantongnya mangko apa isinya? Bukan di dasar masih kantong. Ya gitu. Ya kita buat jadi ceria saja. Ya. Jadi inilah ada kasih. Jadi ini kasih, kalau sudah kasih intinya mulai ringriki. Orang tua yang kasih sayang sama anaknya rela mengorbankan segala-galanya. Sampai tang itu, tidak akan kita berhitung berapa kita habis. Jangankan baru materi di luar kiri kita sama dengan adrewiyatnya. Suadiayatnya persembahkan bansing ada, anaknya ngatur nganggo sarira diajang berdarah lurus asan gitu. Pilihlah apa? Dirimu dengan banten-banten yang ada ini. Kemudian kerti, tape yadnya kerti. Apa yang namanya kerti? Kerti ngarannya paleman ring hayu. Kerti namanya perbuatan mulia. Semeton sareng sami. Itu ya nyaman itu kalau yang kerja angin namanya nih. Ya. Berlomba-lombalah Anda membangun investasi karma baik. Laman sing kena hedot itu wuk anak. Karena kita tidak diajak, kita tidak dipakai ide kita wugan gaya. Laman sing setuju cukup di dalam hati. Kan banyak gitu, seorang pemimpin tidak banyak mendidik, justru pemimpin semakin kelih egonya.
Ketika tidak dipakai, justru kayak wong ini. Awas pengen pelucan ngime kayak gaya. Kelaliang tukang hujan. Gitu. Atau apa? Makanan diganggu dan sebagainya. Yang sampai seperti itu. Ketika orang melakukan perbuatan utama, Anda melakukan, maka lipat ganda pahala buruk akan Anda peroleh. Ya, maka ini tiga lagi. Dan paling prinsip membangun menurut saya obat dikelaksana kahuti seluruh ulah dharma yang tanpa dulur seradan yang mana akan disengarani tanpa paleri rata parate. Apapun tindakan yang disebut dengan perbuatan dharma, Anda harus landasi dengan seradan yang mana. Tanpa paleri rakre parakre tidak akan menghasilkan pahala baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan di akhirat nantinya. Maka Indonesia mengatakan kesempatan Anda yang hidup di era ini luar biasa. Konden karwan ben seket tiban Anda bisa ngentek linge, mungkin ngentek sebong kayang tuh. Maka itu jangan dilewatkan. Ampun? Jangan dilewatkan. Anda harus bersukaria menghadapi karya niki. Apalagi monen nanti situ kakek kerja. Sama dengan di Lampung Timur juga model-model tapi berapa tahun yang lalu mereka itu saja. Pak, ada 4 tahun ya sebelum Covid cukup perantau saja. Ini Lampung. Makanya bukan setengah-setengah, tidak salah-salah ini orang mau membuat karya ini. Niki, enggak sekali. Ya. Maka ada menikah semeton, ketika kita akan membuat swargan di jagate swargan di de Wisnu Loka kelawan Brahma Loka jadi si desa kelawan yang pusat. Dalam bahasa kampus, struktur dan konstruksinya harus dibangun dengan cara-cara suci. Karena kita melibatkan materi. Oke. Ketika kita melibatkan materi, pasti ada proses materialisasi spirit dan ide ketuhanan. Robinede pasti hadir. Maka sesuai dengan dudonan ini nanti saya coba baca nih, jangan sampai salah sok. Mata lebih ini pemberitahuan, guru biruke permohonan, permohonan maaf bahwa kita akan membangun karya, padahal kita sudah benar. Sama ketika seorang pemangku permohonan maaf. Kesama suama maka dewa. Coba mantu ngepuja masa absu dewa dulu. Pajak sadar dan gak apa kesama suama. Kesama suama. Begitu mahal ngawet makarya. Bumi sudah jelaskan mandalanya. Bumi sudah itu bumi yang disucikan dengan batas-batas jelas. Karena di dalam sarana upacara kita tidak hanya melibatkan Banten, kita juga melibatkan teritorial. Teritorial ini disebut mandala atau sarana. Maka ada 6 sarana yang dipakai di dalam ritual besar. Yantra, mantra, mudra, aksara, mandala, kala. Ini tidak ada di satu buku menyebutkan, tapi nanti saya coba padukan, kita gabungkan. Apa itu yantra? Simbol. Semakin besar tingkat upacara, maka simbolnya juga semakin ribet dan complicated. Salah satu simbolnya mulai dari penyejak, dari pengentat, dari bagya, pula, kerti. Ada dangsil nanti ketemu. Apa dangsil? Meru yang bersifat temporer. Ada nggak?
dangsilnya? Karena kita akan ngundang dewa, disitulah pejabat eselon 1, 2, 3 dari dangsil besik sampai atap 11. Itu undangan itu, undangan pertama. Ya, bagi yang mulai kerti, kalpau reksa, isilin bumi. Bagaimana pok ini simul tanaman surgawi ini ngarap mas semua apang-pang mas maring ini apang-pang selaku begitu pujalnya. Pang betul-betul ini mak. Oh itu ya artinya seperti menunsurkan kejang paru-paru. Penyejak entak berdiri. Bahagia kebahagiaan pula investasi, kerti perbuatan mulia. Jadi udah nanam bahagia pula kerti mulia, kemudian artinya simbolnya dioperasionalkan dalam bentuk tindakan. Kodar, yantra, belum lagi yang lain-lain ini. Yang jelas diantaranya pasti kalau lihat ruang pasti segitiga, segi 4 lingkaran. Kalau umumnya umbul-umbul, kober, gedung, tumbak, banderangan, payung, pagut. Selalu segitiga, segi 4 lingkaran itu memang sudah konsepnya Siwasidanta ya. Tipat masih kita segitiga, segi 4 lingkaran, segitiga, tipat sari, segi 4 tipat nasi, tipat tipat sirikan, lingkaran, tipat bagil. Manusia juga seperti itu, segitiga pada bagian bawah yang menutupi, bersegi 4, kemudian segitiga. Maka kalau ada segitiga di atas, boleh bermain di bawah, itu artinya. Kaki sama kasih. Makanya mangku, nggak usah segitiga di atas dulu. Yang tak tahu orang mangku, jero mangku kan, ya Pak? Jero mangku kan. Jero. Tapi itu juga segitiga, tapi segitiga di luar jangkauan Surya, Chandra, Lintang, Terangkan, Pertiwi, Apa, Teja, Bayu, Akasa. Ini kan Sanghyang Trimurti dan Nama Sri Bhagawana. Jadi itu ya. Simbol-simbol banyak kita gunakan. Kaki sing tawang, artian simbolnya, makna simbol. Kemudian akhirnya nak mulai gitu. Ya, nanti ditanyakan dia kalau ada belum jelas tentang simbol-simbol ya, dan mungkin nggak terlacak nih gini. Yantra, mantra, mantra betara diundang oleh betara luar yang akasa, betara luar resi. Sing kenal bandijak ada joh nih betara nih. Betara sabta loka, ulin yang meraja kemenekang nih. Luar biasa, undang betara mengejar bumi. Medarikan pertiwi tala, di saraning sada kalau anu yang dia pengetahui. Wah itu. Adat sing dari dalam. Jangan komentar mengejar bumi seperti mitaler. Itu khasnya orang Bali. Kalau itu tidak manggas, itu tidak Bali. Bukan berarti kita anti dengan yang lain kita. Tarakot nih. Ngailinge kan benar. Dan pebungkah dan petuntung melencak di pisang yang linge nih. Sulit mau punya tengong yantra, mantra, mudra, wah nikel sulingnya pak kalau bungkung termasuk nangis ya. Termasuk nangis. Kang Wampon. Aduh. Mudra, wah nikel. Nah ini mudra muds diadopsi bahasa Indonesia apa gak mud lah. Mud artinya awet suka ring betanda, membuat senang betanda itu. Kesulingin punya mangku nggak boleh memudra ya. Pakai di rumah boleh. Aksara, tadi kita sudah lihat ada rerajahan. Ulap-ulap. Mandala jelas ampun sukat. Nanti dilakukan bumi sudah nih. Mesukat ban tepung, mecarang dak-dak, nanti ditarik bilang bucu. Pasti sudah dilakukan karena itu sudah melasti. Kalau waktu yang masih campur ngancam saya surya makarya magenap-genap, maka inilah disebut instrumen sarana yantra
tidak lagi sebagai sarana biasa, dia sebagai simbol. Maka harus didahului dengan proses melaspas pasupa. Karena dia sudah simbol. Untuk apa? Agar kita dapat memperoleh energi dari sarana itu. Kemudian kita kenal sanggar kajak angin, sanggar romplu yang besar itu namanya sanggar tawang. Awang itu di atas. Jadi kita ngundang daripada luar kase namanya sangyan berwarsi ini akan kita linggihkan di situ. Boleh kiriman nomornya. Atap. Ya. Inilah sarana-sarana yang sangat complicated yang harus diisi spiritnya, rohnya semata. Ada ketiga, apa yang sudah diurip, sudah diplaspas, dipasupati, jangan dinodai lagi oleh pikiran negatif. Binatang yang kita pakai dalam pecaran harus dibersihkan dulu secara spiritual, secara material. Pandu semalu, bangko pada, bangko je pelepas prani. Walaupun ada yang berpendapat apapun alasannya pembunuh di wilayah agama tidak dibenarkan menurut versi tertentu. Tapi dalam versi yang lain, kalau dia tidak diberikan kesempatan mati dalam biarnya daripada mati tua sia-sia ngon geno. Lebih baik dia mati untuk kepentingan lihatnya. Memang ada dalam weda pasuyarnya namanya. Maka ada dialog saudara-saudara kami tentang akan penggunaan binatang ini. Panca Penawa kadang kuasa raso medianya rejuna ini perintah ke alasnya Bimosena ke pasir. Dekat di pasir Bimosena nasa ngereng yang waruna ratu darasang yang waruna dia jadi nangun karya so medianya banget pesecaan di ratu lunsur titian tidak jadi nunas rencang-rencang para kanduwe jadi angin titian yahnya saud putar waruna mau benar kali ujar tau benar itu nas untuk yang lapor Reitnya baik sama pekerjaan gue baik kau nyenyak mati lihat nyoy nasi makin lebih makin ya mau kerjaan mana yang kepes titian ratu derada bakti titian atau orang ayam titian padam ring sejeroning lamdo dua ning sukil padam titiange sangat sulit saya mati dalam situasi di luar liatnya. Niki berat niki mati diatnya. Karena tubuh titian anggo sariran titian yang tampakan liatnya. Mau kejam begini hadiahnya kintan taler Ilajuna ke tengah halak semua kejat karena sulit mati dalam lihatnya. Manusia kan sing ada nampah dewe untuk membunuh dirinya karena nunglah peminat. Beniko misalkan, ia manusia jenyana nipun atur, pedrebian nipun atur tidak awak tidak aturan tidak gitu. Oleh jangan membunuh kalau bukan untuk kepentingan yang lebih utama. Saya sing tadi membunuh nembak kedes yang tidak jelas nih ke sing tadi. Noing sakarma tangan pelayan dan pengiriman deman dari matin beburon. Tapi untuk kematian silakan. Dapat? Ragat swarga di Jambang raga jak makeja busut dan taglinge tidak berdarah mau ke selang mau ke dudus atau ngai bumi dedon berdarah
Jadi dari suarga jadi mereka ngai bumi rek peselan ngai pempatan agung di pengubah di Jabor mau pedanaan terus jadi pedanaan nih dulu pedanaan oke ya pedanaan oke bila perlu sertifikat yang itu tuh pengoreng yang gini tuh pedanaan itu memang ya kalau bisa ya. Bagaimana konsekuensi logis kita sekarang? Di dalam ajaran agama Hindu buana agung sama dengan buana kengken ragel ngai swarga dianggo sariro jadi pangmecek lamun dini dari swarga ini dari apa nih? Mungkinkah penghuni sorga itu para raksasa? Siapa penghuni sorga? Para dewa. Para jadi anak para dewa naik grade lah akan jadi dewa. Paling tidak widodara widodari. Widya itu artinya pencerahan, dari itu penyangga. Yang wanita dari, yang laki darah. Jadi dewa lah Anda. Bagaimana cara membangun dewa? Anda juga raksasa. Dia raksasa Anda. Didiri pada bagian mana? Waktu pikiran hati? Di mana sering marah? Posisi marah ada di mana? Mulut? Nyantai Apa? dah. Sambil naik. Perut gedeg basah nih, sebab hati nih, pengang si ragu, pengang si gedeg basahnya apa pengang nih? Mulut basah. Maka di sini dulu gede ada di sini. Di perut Anda. Etikanya Anda. Somyo lah Betara Durga Anda. Jadi kita berkampung ini bukan hanya aksi nyata ngerasan. Nah, siapa yang nyomyo Betara Durga? Betara Ganesha. Nih bebangkit. Nih Betara Ganesha Pulau Gemal. Jadi Pulau Gemal itu adalah Pulau Gemal kembangkan kecerdasan intelek Anda. Jadi emosinya ada di sini, kecerdasan pikiran ada di sini. Anda wendan ring surya semeton, biu sing macelana. Tahu biu sing macelana? Biu halo. Simbol tulang iga-iga pisangnya, jantungnya redaya. Maka jantung inilah kasih sayang. Asal semua kasih sayang ini terus. Orang yang lagi mabuk asmara, maka dadanya yang pertama berhadu. Masalah sebentar yang lain melengket, itu urusan kedua. Dipiring radaya nih. Oke. Maka dikilah linggih ide sanyang widi ring padma radaya. Maka ada satu ilustrasi yang bagus, mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Dijo patut regang liang, dia kediakmikan dikiring rodaya. Ceritanya pun ini. Setelah acara perang Ramayana berakhir, maka Rama memanggil para panglima semua. Yang hadir juga Anoman. Karena jasa Anoman begitu besar, maka Rama menjadi bingung apa mestinya diberikan atas balas jasa yang dilakukan oleh Anoman. Pada saat itulah kemudian Sita mengambil kebijakan untuk memberikan kalung mutiara hadiah dari Prabu Janaka saat dia menikah dengan Rama dahulu.
li haramunan jakne kita sing ada side arte berana ne pica keken pamananom gitu nguales keken pangebaktin keken aja iraga tidak merupakan nah yang mula di nekeng gitu mas maka Tuhan tidak akan berhitung kalau kita tidak ikhlas diberikan kaleng mutiaranya orang merasa kagum ya karena mutiara tapi anoman kemudian melihat mutiara itu satu persatu kemudian kali yang dilepas kemudian disembarkan maka tercengang supriwa marah musiro cacan cai bojok barang melah barang lewuk nih sampai kenang ma bener kati ujar ke pamangku sajan cara mau paman barang melah baru mengenal kerabos atur sini kuping rawa sugri anu hanoman bingung mungkin atur dia anak bojok nih bang kalung mutiara tidak berguna loh yang menusa bang kalung mutiara kalung apa so nih kalung urutnya gitu apalagi urutan tiba yang kademang karena kadang apa harap di tiang tanunas napi bedar kamu sarang sitem dan pangih di kalung mutiara kenal saya kayaknya harap kademang kado melinggih ini pamu rendayang di tiang jauh itu nas buka masuk ring-ring hati maka stanakanlah Tuhan kita di redaya maka akan lahir sifat kasih sayang yang berupa Sri Laksmi gambarnya auranya warnanya ungu ampunan kopura di rumahku becek alis iki ya sebentar sama ini mudah-mudahan nanti ada piranti kita temukan kenapa kita tadi umul-umul dijabok poleng nih ya dari pada ini kan umul-umul menggunakan naga nanta boga jawasuki simbol air simbol tanah ada nggak kober di jeruan kober anoman kober geruda simbol pembebasan anom kober mempercepat proses dalam parada yuda pernah nggak lihat gambar kober anoman pernah tahu artinya? Kita jelaskan sekarang deh. Ceritanya begini. Pada suatu ketika Sri Krishna mengajak Arjuna lagi lancong-lancong ke Tanjung Kumarin ke India Selatan. Di Sri Lanka perbatasan India dengan Sri Lanka. Kebetulan saat itu air laut lagi surut. Kelihatanlah tumpukan batu yang banyak. Kemudian Arjuna bertanya, Kanda, kenapa kok ada batu-batu banyak ini? Dinda lupa ya. Ini adalah peninggalan leluhur kita pada zaman Trita Yuga saat Ramayana, di mana ini pasukan yang dipakai oleh Kara untuk menyeberang ke Alengka. Riwayatnya Dinda bukan hanya Kara, rubah pun, tikus besar pun ikut kontribusi. Dengan cara apa? Dengan mencelupkan tubuhnya ke air, kemudian mengguling-gulingkan tubuhnya di pasir, maka pasir melekat pada tubuh. Kalau ada saja miliaran rubah, berapa ton pasir untuk itu? Berarti lama dong proses buatnya? Iya. Mulai sombong Arjuna. Arjuna selalu karakter sombong karena simbol pikiran. Makanya judulnya Arjuna Peromadel. Dalam hatiku kalau hanya buat begini kecil itu dia sampaikan sama Anda, bisakah kiranya Dinda membuat jemaat yang lebih canggih daripada itu? Dia bilang silakan. Mulai sombong. Dia tarik satu anak panah dari tempat gandewa dan bentangkan, siap, terus cepat hebat.
di tol Bali Mandara di Bali. Itu teknologi. Tanpa diduga, tanpa dinyana, muncul seekor monyet tua. Kurus, kering, berat, bulunya liglek, putih. Bisa mau ngijil mau. Tuan, area Tuan, begini kita mau jawab tuh. Bolehkah saya melintang, Tuan? Boleh. Mari liwat bojok putih cenik itu menjak batasnya, wuk jematannya, roboh. Kaget dia. Loh, Anda siapa ini? Kok jembatan saya bisa hancur karena seekor monyet tua yang sudah kurus dan aneh? Saya Anoma, Tuan. Oh, Anoma? Ternyata namamu tidak besar wujudmu, deh. Ya, hari ini memang saya sudah kecil, Tuan. Karena saya sudah pensiun. Dulu saya panglima divisi selatan. Saya banyak fasilitas APBN, anggaran perjalanan biaya negara. Sekarang APBDS, anggaran perjalanan biaya diri sendiri. Sehingga saya mengencangkan ikat pinggang. Coba deh tunjukkan wajahmu, saya mohon maaf. Lagi sumpah apa namanya? Jangan. Akhirnya berubahlah Anom menjadi pas monyet yang besar. Karena Arjuna sadar minta maaf, kemudian diberikan anugerah. Nanti kapan Baratayuda hadir, buatkan gambar saya, taruh di keretamu, maka sayalah akan menerbangkan keretamu saat Baratayuda. Karena keretamu akan diberikan oleh Dewa Agni. Pertanyaan kita, keretakah itu sing F26 tuh? Paling sing sekoi itu. Jadi pada zaman Baratayuda itu sudah canggih, maka gambar Anoman dibuatkan untuk mempercepat proses kita meroleh kemenangan Dharma. Itu maksudnya. Garuda simbol pembebasan, di mana Dewi Winata diperbudak oleh Dewi Kadru gara-gara salah nebak kuda unce Sarawak, karena disemprot oleh bisa ular yang mestinya kuda putih disemprot menjadi hijau. Nah, jadi inilah simbol-simbol yang banyak kita gunakan untuk menikah semeton sarasami niki di dalam hati Rahayu. Inilah sebenarnya yang paling penting kita melingihkan. Ada keseimbangan. Ya, puranya sudah megah, maka ini pun menjadi sangat megah yang harus kita perbuat. Kesimpulan kita, upacara Mentaglinge adalah membangun swarga di bumi. Jadi ini membangun surga nih. Ketika kita sudah membangun surga, sebenarnya surga nih, sor jalan, sor bawah gak jalan, swarga, swar terang gak jalan, maka penghuni-penghuninya harus menjadi dewa melalui yase patingali rahayu kerti paleman ring hayu. Nikilah semeton sarasami yang bisa dapat kita sampaikan. Jika ada nanti hal-hal yang belum tercover, tertampung di dalam penjelasan Dharma Wacana ini, jangan sampai ada yang tercecer. Mohon maaf. Kebetulan juga simbolnya ada bomo di situ, ya. Kalau bomo di Gelung Kori dalam rangka etika pemelapas bomo biasa menggunakan kucing butuan itu, karena bomo sendiri adalah pertemuan antara Wisnu yang berubah jadi babi dengan Ibu Pertiwi ketika mencari dasar lingam. Itu sebenarnya untuk cerita lingam. Jadi luar biasa, kita kaya dengan ornamen, belum karya yang terlingih itu puronya sudah metaksu luar biasa. Ini kenapa? Taksu itu bukan karena ritual pengenteglingih saja, tapi bagaimana Anda membangun ini dengan pikiran yang suci. Demikian semoga kami yang bisa dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi nanti dibilang harus ada sesi nanti tanya jawab, apakah sekarang dilangsungkan, apa kita jeda, karena ini sudah jam 12. Tentu kita harus melakukan puja Trisandya terlebih dahulu. Oke, ayo kita berdiri depan itu yang akan memimpin dulu. Pada asana.
Siwa suci nirmale nama swaga pranayama Parasudana Yam Swadamam Swaka Muhammadiyah sudah memeswaka Puji Trisan ya ngawet dengan amusiri berada Santi